Saudara, selamat pagi. Kembali kami sela acara yang Anda sedang ikuti untuk mengikuti breaking news dari Kompas TV bersama saya, Bayu Sutiono. Dan kita akan mengantar Anda untuk menuju ke jalannya sidang yang dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini agenda yang sudah kita ketahui bersama mungkin adalah mendengarkan atau dibacakannya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Richard Eliezer dan Putri Chandrawati, 2 terdakwa dari 5 total terdakwa untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan saudara, hari ini sekali lagi sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar. Agendanya secara utama adalah tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga adalah istri dari Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer. Sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati digelar menyusul sidang pemeriksaan Putri sebagai terdakwa yang sudah dilakukan atau selesai pada pekan lalu. Sementara sidang tuntutan terhadap Richard Eliezer seharusnya dilakukan pekan lalu, namun ditunda karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan belum siap. Persisnya ingin mendengarkan keterangan terakhir dari terdakwa yang akan diperiksa pada waktu itu, yaitu Putri Chandrawati. Putri Chandrawati dan Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Saudara, kita akan segera menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau persiapan dan juga agenda pasti dari jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang sudah bersiap di PN Jakarta Selatan. Tifal, selamat pagi. Hari ini sudah dipastikan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan. Siapa yang akan lebih dulu, Tifal? Soal siapa yang lebih dulu akan menjalani sidang sebetulnya ini akan berlaku dinamis tergantung dari kebijaksanaan dari majelis hakim. Tapi kabar terakhir yang kami kantongi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemungkinan besarnya adalah Putri Chandrawati yang bakal dilakukan pembacaan tuntutan lebih dulu oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan nanti di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Barulah kemudian giliran Richard Eliezer yang akan mendengarkan tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum. Tapi sekali lagi ya, ini masih berlaku dinamis sehingga kita masih harus menunggu nanti siapa yang bakal lebih dulu dibacakan nota tuntutannya oleh tim jaksa sesuai dengan perkenan dari majelis hakim dan dipimpin langsung oleh hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Terkait dengan kondisi yang berlangsung saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, spesifiknya berada di ruang sidang utama, ini sudah diramaikan, bahkan sebelum saya laporan langsung ini sudah diramaikan dengan sejumlah simpatisan atau pendukung dari Richard Eliezer yang berada di depan ruang sidang. Tapi tadi beberapa kali sempat diingatkan oleh petugas keamanan setempat untuk bisa menjaga ketertiban dan memastikan semuanya tidak melanggar sejumlah aturan-aturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diminta untuk tertib selama berada di lingkungan pengadilan ini. Itu untuk satu agenda sidang, terutama dalam hal ini adalah pembacaan tuntutan. Dan sejauh ini yang kami ketahui masih sesuai dengan jadwal secepat-cepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ini bergantung lagi pada kesiapan pihak-pihak yang akan bersidang hari ini. Entah itu dari terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya, lalu kesiapan berkas yang dibawa dari tim Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini berkas tuntutan yang bakal diserahkan kepada majelis hakim dan juga kepada terdakwa nantinya. Barulah kemudian nanti setelah diketahui pihak-pihak ini sudah siap, nanti majelis hakim akan membuka persidangan ini. Tampaknya makin ramai di sini, Bayu, sehingga ini juga bakal kita tunggu. Ini baru satu agenda sidang, Bayu. Tapi nanti juga akan ada pelaksanaan untuk sidang yang berbeda, untuk kasus yang berbeda pula, yakni kasus perintangan penyidikan, obstruction of justice atas pembunuhan Joshua. Nanti fokusnya adalah mendengarkan keterangan ahli dari pihak terdakwa atau dari penasihat hukum terdakwa dengan posisi meringankan posisi terdakwa. Dan nanti sidang akan dilangsungkan untuk terdakwa Irfan Widianto. Sebetulnya kalau kita melihat lagi atau mengingat lagi agenda sidang untuk Irfan ini, sejatinya pemeriksaan ahli untuk Irfan Widianto ini berlangsung pada hari Senin kemarin di tanggal 16 Januari 2023. Namun saat itu dari tim penasihat hukum Irfan Widianto
menyatakan bahwa pihak-pihak yang hendak dihadirkan saat itu tidak bisa hadir sehingga diminta untuk penundaan jadwal sidang ke hari ini. Nah, ada pengingat saat itu dari Hakim Ketua Afrizal Hadi selaku Hakim Ketua yang memimpin sidang untuk Irfan Widianto, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, disampaikan kesempatan untuk menghadirkan ahli bagi Irfan Widianto adalah hari terakhirnya adalah hari ini. Saat kemudian ahli kembali tidak bisa dihadirkan oleh tim penasihat hukum, maka kemungkinan besarnya adalah langsung diperiksa terdakwa dalam sidang yang akan berlangsung pada hari ini. Nah, spesifik untuk sidang obstruction of justice nantinya akan dilangsungkan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil juga kami akan menunggu kedatangan dari para terdakwa yang bersidang hari ini, Richard Eliezer, Putri Chandrawati dan juga Irfan Widianto. Sekadar mengingatkan saja Bayu bahwa untuk terdakwa Richard Eliezer dan juga Irfan Widianto ini keduanya saat ini ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri, sementara untuk Putri Chandrawati ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Untuk Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer yang didakwakan melakukan pelanggaran pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada ancaman pidana maksimal yang bakal dialamatkan kepada mereka, yakni setidak-tidaknya penjara 20 tahun sampai kurungan penjara seumur hidup, bahkan pidana maksimalnya adalah pidana mati. Sementara untuk Irfan Widianto yang terjerat obstruction of justice atau perintangan proses hukum, ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE dan juga ada dakwaan lainnya yang dijerat oleh Irfan Widianto dalam hal ini obstruction of justice sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana maksimalnya adalah kurungan penjara selama 10 tahun. Maka sejauh mana perkembangan ataupun juga dinamika yang berlangsung sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini yang masih kami tunggu secepat-cepatnya pada pukul 10 pagi ini. Bayu. Baik, terima kasih untuk laporan Anda berkaitan dengan persiapan dan juga agenda sidang hari ini, Tifal Solesa. Nanti kita akan kembali juga kepada Anda.